akan mengasihi kalian terlebih dahulu. Ade Amelia, Hadir Bu. Adel Florin, Adinda Gusti Kinanti, Hadir Bu. Adinda Lestari, Hadir Bu. Aprilia Yunita, Hadir Bu. Citra Ayudea, Hadir Bu. Dela Ayu Monika, Hadir Bu. Desti Nurlinda, Hadir Bu. Ella Lestari, Hadir Bu. Ferdi Akbar Saputra, Ibra Damara, Sakir, Imam Alfi Salam, Junior Saputra. Berarti hari ini yang tidak bisa sekolah, yang tidak bisa hadir, berarti yang sakit ada 2 orang ya. Kita doakan semoga diberikan kesembuhan dan kesehatan. Baiklah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kita cek dulu tentang lingkungan keadaan di kelas kita. Apakah sudah bersih semua? Ya. Alhamdulillah ya. Sebelum memulai pelajaran ya, ini ada beberapa soal ya, dan kalian jawab di lembar soal ini ya. Ini sebagai untuk mengetes bagaimana pengetahuan kalian sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Isinya seperti saja ya. Oke ya, silakan kalian kerjakan soal tersebut. Oke Bu.
Jawabnya di sini ya. Di sini ada kunci jawab di sini nah. Dipilih saja maksudnya kalau misalnya nomor 1 itu jawabannya apa? Tulis. Ya, gitu. Oke. Oke, gimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, dikumpulkan dan Jaringan ikat adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat atau menghubungkan serta menyokong jaringan tubuh yang lainnya. Oke, ya, jadi jaringan ikat itu adalah jaringan yang menghubungkan atau mengikat jaringan yang lain. Ya. Dan untuk materi kita pada
Adapun tujuan pembelajaran sistem peredaran darah ini adalah dia punya yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis komponen penyusun darah dan fungsinya melalui studi kasus dan kajian literatur dengan benar. Itu tujuan pertama. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perbedaan donor plasma konvalesen dan donor darah biasa melalui tayangan video dan kajian literatur dengan benar. Ya, itu tujuan yang akan kita capai. Kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan mekanisme pembekuan darah melalui kajian literatur dengan tepat. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini itu ada 3. Nah, ya, dari sistem peredaran darah, ya, bertanya dengan kalian, kira-kira apa yang ada di benak kalian tentang sistem peredaran darah ini? Apakah warna darah itu? Iya, warna darah itu merah. Apabila kita terluka, maka darah itu keluar dari mana? Dari bagian yang terluka. Oke, ya. Nah, sistem peredaran darah pada manusia, ya, ini memiliki 2 jenis. Ya. Yang pertama sistem peredaran darah tertutup dan yang kedua sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah tertutup ini apabila darah mengalir di dalam pembuluh darah. Tapi kalau peredaran darah ganda, yaitu 1 kali peredaran darah dan darah 2 kali melewati jantung. Ya. Kemudian darah merupakan cairan tubuh yang terdapat di dalam jantung dan pembuluh darah. Di dalam tubuh manusia mengalir sekitar 5 sampai 6 liter darah. Dalam keadaan normal, volume darah itu beredar sekitar 80% dari per kilogram berat badan. Jadi untuk mengetahui volume darah itu, ya, 80% dari berat badan kita. Nah, ya, secara garis besar, ya, darah itu terdiri dari 2 macam, ya. Yang pertama yaitu plasma darah. Plasma darah ini disebut sebagai cairan darah. Nah, di mana, ya, cairan darah ini, ya, dia merupakan darah yang tanpa sel-sel darah. Berwarna, ciri-ciri dari plasma darah ini berwarna kekuning-kuningan, ya. Kemudian 90%-nya itu berupa air. Kemudian komponen protein darah, darah mineral, bahan organik, hormon dan zat-zat metabolisme. Ya. Kemudian yang kedua yaitu sel-sel darah, di mana sel-sel darah ini hidup dan berjumlah sekitar 45% dari seluruh jumlah darah. Nah, pernahkah kalian melihat keping-keping darah? Belum. Nah, ini salah satu contoh keping-keping darah.
darah di dalam tubuh kita itu sangat berarti. Jadi banyak sekali fungsi dari darah bagi tubuh manusia. Ya. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa darah pada manusia itu tersusun dari 55% ya. 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. ya. Dan plasma darah dan sel-sel darah ini memiliki peranan masing-masing. Ya. Nah, ya. Ini ada 3 kelompok sel-sel darah. Ya. Yang pertama yaitu sel darah merah atau eritrosit, disebut sebagai eritrosit. Di mana ciri-ciri dari sel darah merah ini memiliki bentuknya pipi, kemudian konkav. Satu saja Ibu minta tolong sebutkan ciri-ciri sel darah merah. Saya Bu, Oke, silakan Tessa. Apa? sel darah merah atau eritrosit, ciri-cirinya yaitu berbentuk pipi, cekung atau bikonkav, tidak mempunyai inti, dan berwarna merah karena mengandung hemoglobin yang berfungsi mengikat oksigen. Oke, ya. Jadi sel darah itu memiliki ciri-cirinya bentuknya pipi, kemudian bikonkav, ya, dan tidak mempunyai inti, ya. Kemudian yang kedua yaitu sel darah putih. Sel darah putih ini disebut sebagai leukosit. Coba di antara kalian siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari sel darah putih? Oke, silakan. Berbentuk tidak tetap, mempunyai inti, tidak berwarna, dapat bergerak secara amoeboid, dapat menembus dinding pembuluh darah, ukuran lebih besar dibandingkan eritrosit, berfungsi melindungi tubuh terhadap infeksi. Oke, ya. Jadi apakah sama ciri sel darah merah dengan sel darah putih? Tidak, ya. Jadi sel darah putih ini yang bentuknya tidak tetap, ya. Kemudian mempunyai Inti kemudian tidak berwarna. Kalau sel darah merah berwarna merah, kalau sel darah putih tidak Tidak berwarna. berwarna. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu keping darah atau trombosit. Ya. Coba di antara kalian siapa yang bisa menyebutkan apa ciri-ciri dari trombosit ini? Imam? Siapa Imam? Berbentuk tidak beraturan, tidak punya ukuran lebih kecil dari eritrosit dan leukosit. Trombosit berfungsi untuk pembekuan darah. Ya, dan bahwa keping-keping darah ini tidak mempunyai ukuran, artinya bentuknya itu sangat kecil dibandingkan dengan Eritrosit dan leukosit. Ya, sehingga keping darah ini berfungsi untuk Berwarna. Nah, bagaimana proses pembekuan darah yang terjadi pada manusia? Ya, kalian perhatikan ya bahwa pembekuan darah atau yang disebut sebagai koagulasi itu merupakan suatu kondisi menggumpalnya darah di sekitar luka untuk menghentikan peredaran darah yang terjadi. Terjadi. Itulah namanya pembekuan
Ya, atau nama istilah bahasa Latinnya itu disebut sebagai koagulasi. Nah, apabila seseorang terluka dan mengeluarkan darah, maka trombosit pada waktu menyentuh permukaan luka itu akan pecah dan mengeluarkan tromboplastin. Dan tromboplastin tersebut dengan bantuan ion kalsium dan tenaga akan mengubah protein yang terdapat dalam plasma darah menjadi fibrin. Jadi fibrin yang berupa benang-benang halus itu akan membentuk fibrin, ya, dan menutupi luka sehingga peredaran akan mengalami berhenti. Artinya perdarahannya akan terhenti. Ya. Jadi itu adalah proses terjadinya pembekuan darah. Ibu tayangkan tentang video tentang sistem peredaran darah. Oke, ya. Berdasarkan dari video yang kalian tonton tadi tentang donor darah konvalesen, di sini kira-kira apa permasalahan yang bisa kalian buat tentang donor darah plasma konvalesen tersebut? Ya, permasalahannya. Ini akan diberikan ya kertas dan nanti kalian tuliskan permasalahan kalian di kertas ini. Permasalahan yang kalian tonton tadi.
yang membuat dan menemukan permasalahan, kalian nempelkan ke depan. Gimana, sudah menuliskan permasalahannya di kertas warna-warni? Sudah? Nah, kalau sudah dituliskan, silakan yang sudah ada masalah tadi ditempelkan ke papan. Gantian ya, barisan itu dulu. Oke, barisan ini. Ya, silakan. Masih ada? Nah, sudah ya. Nah, jadi ini adalah suatu permasalahan yang kalian temukan setelah menonton video donor darah konvalesen tersebut, ya. Pastinya kalian tahu, ya. Kita lihat dulu permasalahan yang timbul dan muncul di video tadi, ya. Nah, ini setelah kita lihat yang pertama yaitu ini, apa itu donor plasma konvalesen, ya. Kemudian yang kedua masalahnya yang ditemukan adalah apa itu donor darah konvalesen dan apa yang harus diperhatikan ketika akan mendonorkan darah. Oke. Kemudian yang ketiga, komponen darah apa yang dapat didonorkan kepada pasien COVID-19? Bagaimana kerja komponen darah tersebut sehingga dapat menyembuhkan pasien COVID-19? Nah, komponen darah apa yang berperan untuk pembekuan darah? Menurut Anda, komponen darah apa yang berperan untuk pembekuan darah dan mekanisme kerjanya? Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana cara kerja untuk plasma konvalesen? Jelaskan apa saja komponen darah. Bagaimana proses pembekuan darah pada manusia? Oke, ya. Jadi di sini sudah banyak ditemukan dari permasalahan dari video yang kalian tonton tadi. Dan nanti akan kita bahas, ya, ketika kita akan melakukan kegiatan diskusi. Untuk sekarang, ya, silahkan kalian membentuk kelompok diskusi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing.
Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5.
setiap masing-masing itu pasti punya masalah yang berbeda-beda. Nah, video tentang donor plasma konvalesen itu merupakan salah satu video seseorang yang terkena penyakit COVID-19. Ya, di mana orang yang terkena penyakit COVID-19 tersebut itu bisa diobati dan bisa sembuh, memperoleh plasma sel darahnya itu dari orang yang sudah pernah penyakit COVID dan sembuh dan dinyatakan sehat. Apabila orang tersebut sudah sembuh ya dari COVID dan dinyatakan sehat itu, maka dia bisa mendonorkan darahnya kepada orang yang sakit terkena COVID-19. Ya, artinya sebagai pendonor tersebut dia harus sudah pernah mengalami penyakit COVID-19. Ya, itu artinya donor darah konvalesen. Ya, artinya donor darah biasa dengan donor darah konvalesen itu sangat berbeda. Ya. Coba di antara kalian ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Ya. Apa itu donor plasma konvalesen? Nah, yang telah Ibu jelaskan tadi, apa itu donor darah konvalesen? Berarti orang yang terkena penyakit COVID-19 bisa diobati dengan mendapatkan donor darah dari orang yang sudah pernah mengalami penyakit COVID-19. Oke, ya. Oke, tepuk tangan dulu pertanyaan dari. Masih ada yang mau ditanyakan? Siapa? Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Oh ya. Apa? Apa saja syarat donor plasma konvalesen? Oh ya. Apa saja syarat donor plasma konvalesen? Nah, ya. Tadi sudah dilihat di video ya bahwa orang yang bisa mendonorkan darahnya pada donor darah konvalesen ini adalah satu laki-laki. Iya betul ya, satu laki-laki. Kemudian Wanita yang belum hamil. apa? Wanita yang belum hamil. Wanita yang belum hamil. Ada lagi? Apa? Usia 18 sampai 60 tahun. Usianya 18 sampai 60 tahun. Ya, kasih aku. Oke, ya. Sebelum kita melakukan kegiatan presentasi setiap kelompok, kita harus breaking terlebih dahulu. Oke. Sini ada pensil. Aku ganti, Bu. Dan,
jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10. Siap berdoa. Oke ya. Kalau kalian sudah mendiskusikan permasalahan kalian tadi, ya silakan kalian presentasikan masing-masing tiap kelompok. Ya. Yang pertama ini silakan untuk kelompok 1. Agak maju dikit doi. Oh maju bapak tulisnya tuh. No. Itu lagi. Bela sudah maju mana? Inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan pelajaran kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kegiatan pelajaran kami. Satu, komponen darah apa yang dapat didonorkan kepada pasien COVID-19? Komponen plasma darah yang mengandung antibodi merupakan komponen darah yang dapat didonorkan pada pasien COVID-19. Komponen plasma darah diberikan pada pasien COVID dengan harapan memperkuat perlawanan sistem imun pasien terhadap virus COVID-19. Lalu sistem imun ini dapat mencegah perkembangan penyakit dan mempercepat penyembuhan pada pasien. Bagaimana kerja komponen darah tersebut sehingga dapat menyembuhkan pasien COVID-19? Komponen ini diharapkan agar segera ditransfusikan ke tubuh pasien dan berharap kondisi kesehatannya segera membaik dan sembuh dari COVID-19. Komponen ini bekerja dan antibodi dalam jumlah yang cukup akan mampu melawan virus atau bakteri yang ada di dalam tubuh sehingga dapat menyembuhkan pasien COVID-19. Baik Pak, dari kelompok lain ada yang bertanya? Saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lesta Permatasari dari kelompok 3. Kami ingin bertanya, apa saja komposisi dari plasma darah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Komposisi plasma darah terdiri dari 92% air, sementara 8% lainnya terdiri dari bahan-bahan penting seperti protein, glukosa, imunoglobulin, dan juga elektrolit. Ada yang bertanya lagi? Cukup. Sudah. Silakan kalau ada pertanyaan dari kelompok 1 tentang permasalahannya tadi. Mau pertanyaan? Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2.
lintas kelompok. Dari hasil diskusi kami, menurut kami, apa yang membedakan donor darah biasa dengan donor plasma konvalesen? Donor darah biasa adalah proses pengambilan darah dari seorang secara sukarela dan disimpan di bank darah sebagai stok darah untuk kemudian digunakan untuk transfusi darah. Sedangkan donor plasma konvalesen adalah metode pengambilan darah plasma dari penyintas COVID-19 yang dapat diberikan sebagai terapi untuk pasien COVID-19 yang sedang dirawat. Bagaimana cara kerja alat untuk donor plasma konvalesen? Cara kerja alat tersebut adalah: 1. Ambil screening antibodi tinggi bisa diambil. 2. Cek kesehatan bagus atau tidak. 3. Pendonoran memakan waktu 2 jam. Tata cara akan dilanjutkan oleh teman saya. Dengan cara darah ditarik oleh mesin, darah diputar oleh mesin lalu dipisah antara plasma dan sel darah, dipisahkan pada kantong masing-masing yang diambil hanya plasmanya saja. Baiklah, adakah yang ingin bertanya? Baik, sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin menanyakan apa itu donor plasma konvalesen. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Donor plasma konvalesen adalah metode pengambilan darah plasma dari penyintas COVID-19 yang dapat digunakan sebagai terapi untuk pasien COVID-19 yang sedang dirawat. Adakah yang ingin bertanya lagi? Sebelumnya saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja syarat donor plasma konvalesen? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. 1. Telah sembuh dari COVID-19. 2. Tidak memiliki gejala COVID-19 dalam waktu 14 hari sebelum donor. 3. Berusia 18 sampai 16 tahun. Berusia antara 18 sampai 16 tahun. Adakah yang ingin bertanya lagi? Cukup. Terima kasih. Nomor jelas. Sudah. Sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai permasalahan terkait video donor darah plasma konvalesen. Di sini, perkenalkan saya Rasa Permatasari sebagai moderator bersama rekan saya Ella Agustina, Adinda Gusti Kinanti, Ella Lestari, Stella Anggraini, dan Imam Al-Fasalah. Baiklah, untuk pemaparan materi terkait ada 2 masalah yang kami bahas, yaitu komponen darah apa yang berperan untuk pembekuan darah dan bagaimana mekanisme kerjanya. Untuk pemaparan akan dipaparkan oleh rekan saya, Ella Agustina. Komponen darah yang berperan untuk pembekuan darah adalah trombosit atau platelet. Trombosit tidak seperti sel darah merah ataupun darah putih, sebab trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan fragmen sel yang lebih kecil. Komponen darah yang satu ini berperan dalam membantu proses pembekuan darah atau koagulasi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Adinda dan Ella. Sedangkan mekanisme pembekuan darah, cara kerjanya yaitu pembekuan darah atau koagulasi adalah kondisi menggumpalnya darah di sekitar luka untuk menghentikan peredaran darah yang terjadi. Jika seseorang luka dan mengeluarkan darah, maka trombosit pada waktu menyentuh permukaan luka akan pecah dan mengeluarkan tromboplastin. Tromboplastin dengan bantuan ion kalsium dan vitamina K akan
prototrombin yang terdapat di dalam plasma darah menjadi fibrin yang berupa benang-benang halus. Fibrin akan menutupi luka sehingga pendarahan akan berhenti. Prosesnya sendiri menyempitkan pembuluh darah untuk membatasi aliran darah. Kemudian trombosit akan membentuk sumbatan pada pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan. Selanjutnya fibrin akan menempel dan membentuk gumpalan yang akan menutup luka. Kemudian larut ketika luka sudah sembuh. Baiklah, itulah pemaparan mengenai pembahasan yang kami bahas. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Iya. Sebelumnya perkenalkan saya Aprilia Yunita dari kelompok 4 ingin menanyakan apa yang terjadi jika pembekuan darah terjadi secara berlebihan. Terima kasih untuk kelompok 4. Pertanyaannya akan dijawab oleh rekan saya, Sela. Maaf, akan dijawab oleh rekan saya, Imam. Gumpalan bisa terbentuk dan menyumbat pembuluh darah kecil di tempat kritis. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah bisa dipahami? Siap, bisa. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adam Lia dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan proses pembekuan darah? Terima kasih atas pertanyaannya. Akan dijawab oleh rekan saya, Sela. Proses pembekuan darah atau disebut juga dengan koagulasi adalah kondisi di mana darah Anda menggumpal untuk menghentikan pendarahan. Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah bisa dipahami? Bisa. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Gimana kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, tidak apa-apa? Cukup. Jelas? Oke, baiklah. Sekian pemaparan materi yang kami bahas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kelompok 4. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan saya Dinda Lestari. Saya Laura Aprilia. Saya Nadia Belia, saya Sarah Berarti, saya Reva Anjani. Saya Aprilia Yunita. Hasil diskusi kami adalah apa itu donor darah konvalesen. Donor darah konvalesen adalah metode pengambilan darah plasma dari penyintas COVID-19 yang dapat diberikan sebagai terapi untuk pasien COVID-19 yang sedang dirawat. Apa yang harus diperhatikan saat mendonorkan darah atau apa syarat pendonor darah konvalesen? 1. Kondisi fisik harus dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani. 2. Berusia 18 sampai 60 tahun. 3. Memiliki berat badan minimal 55 kg. 4. Memiliki suhu tubuh 36,6 sampai 37,5 derajat Celcius. 5. Tekanan darah harus berada di angka 100 sampai 160 untuk sistolik dan 70 sampai 100 untuk diastolik. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Persilakan. Perkenalkan nama saya Melania Naksyatina dari kelompok 1. Berapa lama jeda waktu donor darah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tadi Melania Naksyatina dari kelompok 1. Berapa lama jeda waktu donor darah? Jarak waktu donor darah terakhir minimal 3 bulan atau 12 minggu jika sebelumnya sudah jadi pendonor darah dan tidak sedang dalam kondisi sakit atau memiliki keluhan tertentu seperti lemas, batuk, atau demam. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sebelumnya perkenalkan nama saya Ada Amelia dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apakah ada efek samping donor darah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya jawab. Pada dasarnya, kegiatan donor darah memang aman dan dapat memberikan banyak manfaat. Saya
dan Hidup kesepian tanpa dikasih. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Citra Ayu dan rekan-rekan saya. Saya Kesia Kirana Octavia. saya Puja Salsabila. Saya Ada Amelia. Saya Dr. Refli. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil belajar kami tentang komponen-komponen darah dan pembekuan darah. Penyampaian materi akan dibacakan oleh Kesia dan Puja. 1. Jelaskan apa saja komponen-komponen darah. Secara keseluruhan, komponen darah manusia terdiri atas plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit atau keping darah atau bisa disebut platelet. 1. Plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kekuning-kuningan yang bertugas membawa sel merah. 2. Sel darah merah. Sel darah merah adalah jenis sel darah yang paling banyak dan berfungsi mengikat oksigen yang diperlukan untuk oksida jaring-jaringan tubuh lewat darah dalam hewan bertulang belakang. 3. Sel darah putih. Sel darah putih adalah salah satu komponen sel darah yang mengandung sedikit hemoglobin, sehingga warnanya lebih pucat. Yang terakhir, trombosit. Trombosit adalah salah satu komponen darah yang berfungsi membantu proses pembekuan darah. 2. Jelaskan bagaimana proses pembekuan darah pada manusia. Prosesnya sendiri melibatkan penyempitan pembuluh darah untuk membatasi aliran darah. Kemudian, trombosit akan membentuk sumbatan pada pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan. Selanjutnya, fibrin akan menempel dan membentuk gumpalan yang akan menutup luka, kemudian larut ketika luka sudah sembuh. Sesi bertanya. Saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Meiza Rizka dari kelompok 2. Mengapa ada proses pembekuan darah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pembekuan darah atau koagulasi merupakan mekanisme alami tubuh untuk menghentikan pendarahan saat terjadi luka atau cedera. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Saya. Sebelumnya saya Franky Sisra dari kelompok 1. Apa yang masih dengan pembekuan darah? Mereka saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Proses pembekuan darah berperan penting dalam memperbaiki pembuluh darah yang rusak sehingga perdarahan bisa berhenti. Apakah sudah cukup? Sekian presentasi dari kami. Budina membawa bonsai lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan ya. Apakah semua kelompok sudah melakukan presentasinya ke depan? Sudah. Ya, alhamdulillah ya, berarti kegiatan presentasi dan diskusi kelompoknya sudah berjalan dengan baik. Dan di sini Ibu akan memberikan penilaian di antara kelompok diskusi ini yang terbaik nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah Ibu lihat dan Ibu telaah ya dari kegiatan diskusi dan presentasi tadi, Ibu dapat menyiapkan
ingatkan bahwa yang mendapat reward untuk diskusi yang baik itu adalah kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Kemudian kelompok 5. Kemudian kelompok 4 dan kelompok 1. Oke, ya. Baiklah, dari materi yang kita pelajari hari ini tentang sistem peredaran darah, ya. Adakah di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Saya Bu, Ya. kesimpulan materi kita pada hari ini yang pertama yaitu donor darah. Convalescent adalah metode pengambilan darah plasma dari penyintas COVID-19 yang dapat diberikan sebagai terapi untuk pasien COVID-19 yang sedang dirawat. Sedangkan syaratnya yaitu menjadi donor plasma konvalesen adalah sudah sembuh dari COVID-19 dan sehat. Donor darah biasa atau kegiatan mendonorkan menyumbangkan darah secara sukarela. Ya, jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu bahwa pendonor darah konvalesen itu adalah orang yang sudah sembuh dari COVID-19 dan dinyatakan sehat. Oke, untuk selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan lagi? Ya, silakan. Kesimpulannya adalah komponen darah terdiri dari 1 sel darah merah atau eritrosit, 2 sel darah putih leukosit, 3 keping darah trombosit. Proses pembekuan darah pada manusia jika luka dan mengeluarkan darah trombosit dan mengeluarkan tromboplastin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K mengubah protrombin menjadi trombin, mengubah fibrinogen yang terdapat dalam plasma darah menjadi fibrin. Fibrin menutup luka, peredaran darah akan terhenti. Oke, ya. Itulah materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, ya. Setelah kegiatan ini nanti akan dibagikan soal, kita melakukan soal pretest. Ya. Nah, soal ini silahkan kalian jawab di kertas lembar, ya. Cukup kalian tulis jawabannya saja. Jangan lupa kalian tulis identitas nama dan kelas, ya. Cukup, ya.
Jelas sekali. Kelompok ini sudah? Sudah, Bu. Kelompok itu? Masih adakah yang belum mengumpulkan? Sudah semua? Baiklah, Ibu akan memberikan dan menyebutkan nilai yang sudah kalian peroleh tadi, ya. Untuk nilai yang paling besar, ya, itu didapat oleh siswa yang bernama Lesta. Kemudian nilai yang terbesar kedua itu diraih oleh Raka. Kemudian siswa nilai yang paling nomor 3, bukan terkecil ya, yang nomor 3 itu diraih oleh Imam. Kasih aku dulu buat yang nilai terbesar nomor 1, 2, dan 3. Dan untuk yang lain bukan berarti nilai kalian kecil ya, tapi semuanya sudah bagus semuanya, nilainya sudah besar-besar ya. Oke. Untuk selanjutnya Ibu akan merefleksi kalian apakah kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, yang kita laksanakan pada hari ini menarik? Menariknya karena kita menayangkan sebuah dan bisa menonton video secara langsung, kemudian ada meetingnya, ya. Kemudian apakah dari pembelajaran hari ini, apakah kalian bisa mendapatkan informasi yang terbaru? Ya. Tentang sistem peredaran darah. Misalnya tadi ada penyakit yang disebut sebagai penyakit COVID-19, dan itu bisa disembuhkan dengan cara donor darah konvalesen. Ya. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini ditutup, ya, Ibu akan memberikan informasi tentang materi yang akan kita pelajari pada minggu yang akan datang, yaitu tentang gangguan dan kelainan sistem peredaran darah pada manusia. Ya, jadi kalian cari sumber buku materi tentang gangguan dan kelainan sistem peredaran darah tersebut. Dan jangan lupa nanti ya, untuk tugas di rumah kalian kerjakan soal tentang peredaran darah ini ya di buku paket nomor 1 sampai 5 soal esai. Ya, Bu. Baiklah ya, kita tutup pembelajaran
kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Siap, beri salam.